kedatangan dan kehadiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita awali kajian Ahad pagi hari ini dengan hati yang ikhlas dan pembacaan suratul Fatihah, agar Allah Ta'ala mudahkan dan lembutkan hati kita untuk menerima ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu kemudian, agar lebih hikmah lagi kajian kita pagi hari ini dan semakin melembutkan hati kita, mari kita ikuti pembacaan tilawah Al-Quran oleh Al-Ustadz Syaiful Al-Gunturi. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nganjuk, Ustadz. Sudah lama tidak berjumpa di majelis yang mungkin antum rindukan juga, Ustadz. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
langsung saja ya kita ikuti kajian kita pada hari Ahad ini dengan penuh keikhlasan dan penuh semangat. Pada Al-Ustaz Bang Samudra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dan yang sedang dijamin duduknya oleh Allah di Islamic Center Gontor Nganjuk dalam majelis taklim, majelis ilm Islamic Center Gontor Nganjuk. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dikaruniai kesehatan dan masih bisa bertolabul ilm. Mudah-mudahan langkah kita waktu ini tercatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal ibadah masing-masing. Amin. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah meminta kita untuk mencontoh beliau, meniru beliau, mengikuti beliau, dan meneladani beliau, agar kita nanti mampu mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Kenapa harus beliau? Kenapa enggak nyontoh yang lain? Banyak nabi yang lain, banyak juga rasul-rasul yang lain. Kenapa harus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Timbul pertanyaan, kenapa harus beliau? Mari kita buka surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wa yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhir atau akhirat, dan banyak mengingat Allah. Allah katakan dengan kata liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani akhirat, hari akhir. Sekarang saya tanya yang hadir, tolong angkat tangan yang tidak mengharapkan rahmat Allah, coba angkat tangan. Oh, enggak ada, semua mengharapkan. Yang tidak mengimani akhirat, coba angkat tangan. Oh, semua mengimani berarti.
Nah, kalau orang menggunakan kata liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani akhirat atau hari akhir, berarti contoh yang harus ditiru siapa? Nah, terjawab sudah. Selesai kajian. Mari kita tutup dengan doa. Jadi ternyata mencontoh Rasul Muhammad SAW, mengikuti beliau itu adalah perintah Allah. Gak puas saya, masih belum puas. Kenapa harus Rasulullah gitu? Kenapa kok gak yang lain? Kenapa harus Rasulullah? Nah, bisa ambil dari Sahih Bukhari 1779, perawi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, akhbirni amaltu yadkhulul jannah." Rasul, tunjukkan kami amal. Yang mana amal ini kami lakukan, kami masuk surga. Rasul menjawab. Rasul menjawab, la yattakhidul jannata min kulli amal. Tidak bisa kalian masuk surga dengan amal kalian. Kaget para sahabat. Ya Rasulullah, ada di kulli amal. Terus untuk apa dan dimanakan amal kami? Illa ridallah wa maflakum minkum. Masuk surga itu hanya apabila mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan ampunan dosa, baru bisa masuk surga. Jadi kunci masuk surga itu dua: dirahmati Allah atau dicintai Allah, kemudian diampuni dosa-dosanya. Nah, ini baru bisa masuk surga. Tanpa rahmat Allah, tanpa ampunan Allah, maka tidak akan pernah kita bisa masuk surga. Maka sahabat penasaran, ya Rasulullah, hadza kulli amal, amal kami dikemanakan? Kullu amalan ibnu Adam hasan ida darajatin lil jannah. Sedangkan amal kalian nanti itu untuk menentukan kapling surga. Nah, jadi kualitas syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kualitas syahadat ini menentukan kapling surga. Kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti berdoa, beribadah, memohon, meminta, bersandar, sambat, mengibadati siapa? Makanya kalau sambat itu sama Allah. Dan Allah ajari kita sambat di surat 40 ayat 44. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Maka serahkan semua urusanmu padaku, kata Allah. Nanti aku yang mengatur. Nah, kita ini kalau ada masalah datang ke kiai, datang ke ustaz, datang ke ulama. Pak Kiai, saya ada masalah Pak Kiai, bla bla bla. Kata Pak Kiai, masalah saya lebih parah dari jenengan. Datang ke ustaz, ke ulama, sama jawabannya, masalah saya lebih parah Bu, lebih parah dari jenengan. Gimana coba? Saya malah mau tolong jenengan, tambah bingung gitu. Nah, lalu bagaimana cara Allah menyatukan hal ini? Ketika kita sudah totalitas asyhadu alla ilaha illallah, berarti totalitas kepada Allah. Nah, namun demikian, setelah kita minta pada Allah, kita sambat pada Allah, kita bersandar, berserah diri dan menyampaikan semuanya, bermunajat. Nah, nanti dari situ baru Allah akan menggerakkan hati hamba-hambanya. Baru akan digerakkan satu dengan yang lain. Buka surat 971. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'i ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yaqimus shalah wa yu'tuna zakat wa yu'ti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhumuhullah. Ulaika sayarhumuhullah. Innallaha azizun hakim. Nah, baru Allah menjadikan laki-laki mukmin, perempuan mukmin satu dengan lainnya. Allah jadikan penolong satu dan yang lainnya. Saling menyeru hal yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat,
menunaikan zakat, baru digerakkan hati, sambatnya ke Allah. Nanti baru Pak Ustadz, Pak Kiai, Bapak tergerak hatinya, Allah yang mengatur sehingga permasalahan bisa menjadi sebuah solusi. Jadi Allah dulu, ini kualitas syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Bersandar kepada siapa? Oh, disandar kursi kabeh ya. Yang penting gak tidur ya. Nah, maka dari sini ketotalitasan kita kepada Allah inilah yang akan menentukan kita di surga. Begitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengucapkan dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalau kita sudah wasa doa Muhammad Rasulullah, bersaksi Rasulullah itu utusan Allah, dan perintahnya di surat Al-Ahzab ayat 21 tadi bahwa beliau itu contoh yang paling baik, berarti cara-cara kita semua mengikuti beliau, mencontoh beliau. Bagaimana kualitas sholat kita? Sudahkah sholat kita seperti beliau? Rasul bersabda, hadis Bukhari nomor hadis 47 diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maka antara ikhwan dan akhwat gak ada beda sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam sama. Dan dalam takbir misalnya punya Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya Bukhari. Karena Rasulullah SAW yakabbaru yadayhi bihimah wa mankibayhi. Rasul itu kalau takbir sejajar pelaku. Waman ada ida krotorokatani hada adumuhi. Terkadang di rokat yang lain beliau sejajar telinga. Berarti begini dan begini Rasul lakukan keduanya. Maka Umi, Ukti, jangan kemayu. Ya, malaikat juga tertarik beras. Ya. Dibukalah seperti Rasulullah. Ya, mau sejajar bahu atau sejajar. Dan gak usah negur yang begini, gak usah negur yang begini. Mas, jangan di sini mas, di sini. Gak usah. Kebetulan di Indonesia ada dua grup besar. Grup A yang kiri, grup B yang kiri. Gak usah, mas jangan di sini, di sini. Satunya mas jangan di sini, di sini. Tidak. Yang saya untuk kurti yang aneh-aneh, misalnya segini. Nah itu tegur, mas ini sholat duduk silang dalam. Maka bagaimana kualitas rukun qauli ucapan sholat kita, rukun fi'li gerakan sholat kita, rukun qauli kekhususan sholat kita, contoh Rasul Muhammad SAW. Dan Rasul mengajarkan para sahabat cara sholat yang khusyuk dalam satu ayatnya Allah. Kalau kita ingin sholat khusyuk, Rasul kasih resep satu ayat. Surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bisalat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Ini kunci khusyuk. Perintahkan seluruh anggota keluargamu melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha. Laksanakan ini dengan sabar. Allah tidak meminta apapun dari kita. Allah akan melimpahkan semua kebutuhan kita dengan kalimat nahnu narzuquk. Aku yang melimpahkan rezeki buat kamu selama sholatmu sabar. Orang kalau sholatnya sabar, insya Allah khusyuk. Jadi gak perlu kursus pakai bayar pelatihan, setino pelatihan sholat khusyuk, gak perlu. Selama kita wastabir 'alaiha, sabar dalam melaksanakannya, insya Allah khusyuk. Namun kita sholat tidak pakai sabar, kesusu, Allahu Akbar. Iftitah juga yang paling pendek, Allahu Akbar kabiru walam kita terus kata wasilah. Itu paling pendek, gitu? Baca Al-Fatihah terus inna a'tainakal kautsar. Pendek kan? Ruku bisa subhanallah azim. Sujudnya juga diambil wajib sekali kok. Dia cepat sholatnya. Ya, terus udah gitu mikir yang ganda. Kok geluduk ini? GPN yang turun ke atas ya, gitu? Gimana mau khusyuk? Tapi kalau kita meniru Rasul Muhammad SAW mengajarkan wastabir 'alaiha,
laksanakan ini dengan penuh kesabaran. Kalau kita sabar, totalitas berhenti sih. Saya mau nanya sebentar, sholat itu berapa menit sih? Hah? 10 menit? Temenan nggak? Mau saya buat asalnya. Kalau ini kau 10 menit berapa? Nah, 5, oke 5. Coba kita nggak usah ngomong qobliyah, ba'diyah, ya, nggak usah ngomong tatawu, mandub, ya, nafilat. Ngomong fardu aja. Ada berapa sholat fardu? 5. 5 kali 5 berapa? 25 menit. Satu hari kita dikasih Allah berapa menit? 24 kali 60, 1440 menit, gitu? Loh, cuma Allah minta 25 menit. Berarti 1440 kurang 25, susunya 1415 ya. Diakeh loh susunya. Terus ngomong gak ada kesempatan sholat, gak ada waktu, itu dari mana gitu? Apakah kualitas kita sudah wa'mat iqamatus sholat lil waktu? Siapa yang mendirikan sholat di awal waktu, hada idaratun waktu, maka Allah akan merahmati dan meridhai. Kapan kita seperti Rasul Muhammad SAW? Ya? Terus yang laki-laki, wakanat sholatuhu wa masyu ila masjid, nah, nafilah. Terus kapan yang laki-lakinya ke masjid? Oh, masjidnya sampai kunci kan buat di lockdown, gitu? Masjid di lockdown, rantai ngerti. Kami ini bahaya lockdown masjid. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Nah, sampai gak Jumatan tuh, ada orang gak Jumatan tuh 9 bulan. Di tempat saya tadi 9 bulan datang ke saya, Ustaz saya gak pernah Jumatan 9 bulan. Astagfirullah. Kenapa? Masjidnya ditutup. Gak berusaha cari masjid lain. Sama Ustaz, sudah ditutup semua. Ya tetap harus Jumatan. Loh, caranya gimana Ustaz? Sama punya keluarga? Ada. Ada istri? Ada. Ada anak? Ada. Ya sampai jadi khotib. Loh, apa boleh? Saya khotib makmumnya istri dan anak. Loh, kenapa memang saya bilang? Kan harus 40. Mana? Buktinya harus 40. Coba tunjukkan saya hadisnya siapa, perawinya siapa, nomor siapa, nomor berapa? Udah ada Ustaz? Tidak ada. Syarat sholat Jumat itu hanya 5. Oh iya Ustaz? Iya, ini kumpulan hadis cuma 5. Apa itu? 1, hamdalah. 2, ajakan takwa. 3, mendirikan 2 khutbah dan duduk di antaranya. Yang ketiga, yang keempat, berdoa. Yang kelima, mendirikan 2 rakaat. Ini syarat saya. Oh gitu Ustaz? Iya. Jadi di rumah boleh. Anak sama istri jadi makmum. Anaknya suruh adzan, sampai ngomong, saya nggak bisa ngomong. Ambil syarat saya. Pertama tadi, alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Nah, syarat sah saja. Terus yang kedua, ajaran apa? Ittaqullah, haqqa tuqatih. Sekali. Yang ketiga, dan 2 khutbah. Bertawakal pada Allah, jangan marah. Duduk, ngantuknya. Ittaqullah, nah, itu terus. Iya cukup. Terus doa, sembarang. Gak iso Arab, bahasa Indonesia. Gak iso Madura apa-apa. Ya. Setelah itu baru 2 rakaat. Nah, sah tuh. Oh, gitu Ustaz. Iya, berarti bukan gak sholat. Jangan terlena. Anaknya keluar tanya tetangganya. Jumatan ini di rumah. Hah? Coba kau tiba. Apa? Loh, mama apa bapak? Kita kumpul. Bukan berarti gak Jumatan gitu. Nah kita ini kan terlena. Maka kualitas sholat kita, kualitas daripada sahadat kita itu menentukan di Darussalamkah, di Firdauskah, di Naimkah, di Adil tergantung. Termasuk kualitas bagaimana infak, zakat dan sedekah. Rasul bersabda, saya ambil dari punya Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khairu amalan yadaina min al-yusra. Sebaik yang ada di tangan kananmu, terbaik tutup dengan yang kiri. Orang sekarang juga sama Pak, pada infaknya Pak, ditutup. Tapi bukan karena hadis. Sebab kalau dibuka, padahal Rasul bilang yang terbaik. Masa 20.000 terbaik? Nanti nek 50 sing diseneni takmirnya.
golongan mulut gak sedang. Cek itu kan satu super second. Nah, oleh karena itu maka bersyukurlah bagaimana kualitas infak zakat sedekah kita itu menentukan kualitas surga kita. Maka ketika kita mampu mencontoh Rasul Muhammad SAW dalam sholat beliau, dalam zakat infak sedekah beliau, tergantung juga kualitas puasa. Dan puasa di agama kita itu cuma 7 puasa itu. Apa saja? Ramadan, Syawal, terus Zulhijjah atau Arafah, kemudian Asyura, setelah itu Ayyamul Bid, terus Senin Kamis, Daud. Sudah, gak usah aneh. Ayyamul Bid gak semua orang tahu bagaimana. Ayyamul Bid itu artinya puasa putih 3 dan jangan dibahasakan Jawa. Orang dibahasakan Jawa. Apa Ayyamul Bid? Kuwi lho Mas, poso putih 3 dino. Lho terus kaya apa? Kuwi lho ngombene banyu putih mangane sego putih. Aneh-aneh. Lho, orang yang lawu. Nduk, kenapa kok Mas? Tapi jangan godhog kuning aja putih tok. Lho kan mulai parah kan? Oh berarti lebih susu ya? Gak apa-apa sebenarnya gak coklat atau strawberry. Aneh-aneh. Nah, kalau sudah menyimpang seperti ini gimana kita mau dapat firdaus? Maka bagaimana kualitas puasa kita? Apakah sudah seperti Rasulullah SAW itu menentukan kita di surga? Dan bagi yang diberi Allah rizki lebih, mampu untuk melaksanakan umrah atau haji, maka kualitas umrah haji menentukan bagian surga. Alhamdulillah saya berapa kali ya umrah. Pokoknya kalau saya umrah itu, kalau umrah sama saya ya gratis. Suami istri gratis. Mau? Jangan bayar, yang gratis saya Pak. Kan saya dibayarin ini. Kalau saya lihat yang ketangkep askar yang dimarahi, mesti Indonesia. Kata Koni, dari mana? Nganjuk, dari Indonesia. Mana aneh? Ciwudri dibuka, juara alam Ka'bah, Surabaya Josok. Kalau kualitas umroh kita seperti ini yang pernah dicontohkan Rasul, gimana kita mau dapat firdaus? Maka kalau sudah kita kualitas sadar kita seperti Rasul Muhammad SAW, dia mengatakan bahwa asyhadu anna Muhammadar Rasul, berarti totalitas kita dalam beribadah mencontoh Rasul. Tegas ayatnya Allah tadi katakan di Al-Azab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan menyimani akhirat, contohnya cuma Rasul. Masih belum puas saya. Kenapa Rasulullah? Kenapa orang yang lain? Sampai dibacakan hadis tadi punya Bukhari bahwa kunci untuk masuk surga mendapat rahmat dan berkah Allah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, akhbirni hal amatuhu li rahmatullahi wa maghfirlahu. Kalau begitu Rasul, tunjukkan kunci untuk bisa merebut rahmat Allah dan ampunan dosa. Saat itulah Allah turunkan Ali Imran 31 menjawab pertanyaan para sahabat. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, apabila mereka benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, ingin masuk surgaku, ingin bertemu denganku, katakan Muhammad, fattabi'uni. Rasulullah suruh ngomong, ikuti aku. Maka siapa yang ittiba, mencontoh Rasul, meniru Rasul, Allah jamin. Apa jaminannya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintainya, Allah akan merahmatinya, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini kuncinya. Nah jadi puas, belum puas, gak bertemu mereka gitu ya. Saya penasaran sih, kenapa kok harus Rasulullah tuh? Kenapa udah yang lain? Sudah dikasih 2, surat 33 ayat 21, surat 3 ayat 31, masih belum puas. Wes, jenengan tak bawa kitab Taurat.
Punya? Nggak dulu kita nggak tahu kafir, ya? Ini mantan kafir. Nah, buka sekarang Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Gak duwe. Google. Nih kalimatnya, perhatikan. Wahai Musa. Ini belum lahir loh Rasulullah, belum lahir ini. Ini firman Allah pada Musa nih. Wahai Musa, seorang nabi aku akan bangkitkan di tengah-tengahmu dari saudaramu sendiri. Sepertimu Musa, aku akan meletakkan firmanku di mulutnya, dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Betul? Uji apa lah betul? Nah, apa makna ayat ini? Ini saya uraikan. Musa, nanti nabi terakhir itu tidak lagi dari Bani Israel. Aku ambil dari Bani Ismail. Nabi Musa alaihissalam garis nazabnya Ishak. Rasulullah Muhammad SAW tarik garis nazabnya Ismail. Bapaknya berapa? Satu. Abraham kalau di Taurat, Ibrahim ya. Nek jari Jawa Barat Talibuin, ya. Jadi satu bapaknya, anaknya dua. Ini makna Allah mengatakan dari saudaramu sendiri. Nah kemudian Allah katakan sepertimu Musa. Apa makna sepertimu Musa? Dalam sirah Yahudi, dalam sirah Nasrani, dalam sirah Islam, dan sejarah Global University, sejarah umum, tidak ada yang mengingkari Nabi yang bertemu dengan Allah cuma dua. Hanya dua. Nabi Musa alaihissalam dan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Musa ditemui Allah di gunung Kawi. Ya. Oh, tak betul sudah Nabi Nusantara di gunung Sinai. Ya? Nah, bisa dibaca di Al-Baqarah 51 sampai 56. Nah kemudian Rasulullah ditemui di mana? Sidratul Muntaha. Ada di surat 53 mulai ayat 13 sampai 18. Wa absarakum min Muhammad absarakum min sidratul muntaha. Itu ayat ini. Jadi apa yang Rasul lihat di situ tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Sedangkan Nabi Adam walaupun diciptakan di Firdaus tidak pernah bertemu Allah, mendengar suara Allah. Nabi Nuh mendengar suara Allah. Nabi Isa mendengar. Yang bertemu cuma dua. Walaupun kedua-duanya tidak mampu melihat Allah dengan nyata, bahkan Nabi Musa sampai pingsan. Nah, oleh karena itu ini makna sama seperti Musa. Kemudian Allah mengatakan, aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Loh, semua firman Allah diletakkan di mulutnya. Mana buktinya? Buka surat 53 An-Najm ayat 3 dan ayat 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah yang diucapkan Rasulullah Muhammad SAW Al-Quran itu menurut hawa nafsu dan keinginan. In huwa illa wahyuha. Yang diucapkan Rasulullah Muhammad SAW itu wahyu dariku. Ini makna Allah mengatakan, aku meletakkan firmanku di mulutnya. Dan ternyata Rasulullah Muhammad SAW itu Allah buktikan bahwa semua firman Allah disimpan dalam lisan beliau. Buka surat 16 ayat 44. Bibainati wa al-lubu wa anzalna alaika dzikra litubayyina linnas manuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Rabbuna wa ta'ala berfirman, mukjizat kitab-kitabku sudah kuturunkan kepada mereka sebelumnya. Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, Taurat Nabi Musa alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam, dan Engkau Muhammad ad-Dzikr atau Al-Quran. Lihat kalimat Allah, litubayyina linnas manuzila ilaihim. Ilaihim ya, bukan ilaih. Kalau ilaih satu kitab, ilaihim jamak. Ya teman-teman. Dan tugasmu Muhammad menjelaskan semua kitab-kitabku yang sudah aku turunkan. Jadi Rasulullah itu bukan ahli Quran. Jangan salah, Rasul bukan ahli Quran. Rasul itu ahli Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan ini belum beliau lahir loh, belum lahir. Allah sudah ngomong sama Nabi Musa. Oh begitu Pak. Iya. Belum puas saya. Oh ya, oh boleh belum puas mana? Kenapa kok
harus Rasulullah yang diikuti kok dari yang lain. Ya. Nih, setelah Nabi Musa, ada satu nabi di tengah sini sebelum Nabi Isa. Tidak ada dalam sirah Islam. Sama halnya di dalam sirah Nasrani, gak ada seperti Nabi Hud, Nabi Soleh, kaum Samud, Nabi Syuaib, kaum Madian, Nabi Hud, kaum Ad, itu gak ada di sirah mereka. Karena ini semua garis siapa? Garis Bani Ismail. Nah, satu nabi ini juga gak ada di sirah kita. Kayak ini dari kira sana, namanya Yesaya. Maka setelah Nabi Musa, antara Yesaya dan Nabi Isa, Allah kembali ingatkan Nabi terakhir ini. Buka Yesaya pasal 29 ayat 12. Kan dia mana nggak tahu kafir. Ya? Nah, apa yang Allah firmankan dan Nabi Yesaya, ini kalimatnya. Ketika kitabku aku berikan kepada nabiku yang tidak bisa baca tulis, aku akan katakan lagi, baca dalam nama. Dan dia mengatakan, aku tidak bisa membaca. Diulang Allah di surat 96 Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini kalimat itu Rasul belum lahir, Allah sudah sampaikan. Nah, cuma terjemahan sekarang di Google, kata Nabi diganti orang, disamarkan, nabinya hilang, diganti orang. Tapi kalau Injil edisi tahun 61, saya itu tidak punya bapak ibu, punyanya papa mama, Jenda. Punya papa mama saya itu edisi tahun 61, itu masih nabi tulisannya. Yang sekarang orang disamarkan. Nah, sejarah dunia, sejarah semua mengetahui bahwa nabi yang buta huruf siapa? Rasulullah, yang lainnya bisa baca tulis. Itu saja beliau dituduh membuat Quran. Ditantang sama Allah, faktu bi suratin min misli min dunila in kuntum sadiqin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Kalau kamu mengatakan ini buatan Muhammad, coba kamu buat seperti ini. Buat, buktikan. Wa antu syuhada, dengan semua penolong-penolongmu yang lain tadi. Gak ada yang sanggup sampai detik ini. Ada satu orang namanya Musailima al-Kadzab. Dia buat surah semisal seperti yang dibawa Rasulullah. Karena di Quran ada surat An-Naml. Surat apa itu? Semut. An-Nahl, lebah. Al-Ankabut, laba-laba. Al-Fil, gajah. Dia juga buat surat kodok. Dia buat surat kodok. Surat Ad-Dikr, kodok. Bagus secara tata bahasa. Secara tata bahasa bagus. Ya dikau bintin mintin fakator mintin fatalintin. Bagus kan? Rotin. Dia niru alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir wa arsalahum tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Nah, niru itu dia. Tapi artinya punya dia apa? Duhai kodok, anak dua kodok, atasmu di air, bawahmu di tanah. Melompatlah, kemana kamu mau melompat? Apa lo kodok ini coba kan arti dia? Dan ada makna itu. Tapi coba bandingkan dengan Al-Fil. Luar biasa kan? Tidakkah kalian perhatikan pasukan bergajah? Dikalahkan dengan burung berbondong-bondong. Tauran ababil, seberapa besar burungnya? Jenengan pirsa merpati, burung dara, besar nggak? Kecil kan? Nggak terlalu besar. Cekernya besar nggak? Kecil. Cekernya, burungnya kecil. Berarti kerikilnya besar atau kecil? Kecil. Nah, gue pikir sama ini geblak mana ya? Nah, coba bayangkan. Di sini maknanya luar biasa. Begitu dijatuhkan kena kepala dia, jatuh bergelimpangan, bagian dedaunan dimakan. Maknanya kan luar biasa. Tidak mau. Kodok. Duhai dua anak kodok. Atasmu di air, bawahmu di tanah. Melompatlah kamu. Kemana mau melompat? Ada lapor kodok. Tidak ada manfaat. Cuma bagus aja disusun tata bahasa. Nggak ada yang sanggup. Nah inilah Rasul Muhammad SAW itu sampai dibeli oleh Allah. Semua firman Allah diletakkan di lisan beliau.
Dan beliau punya tugas untuk menjelaskan kepada semua manusia. Maka inilah pentingnya kita mencontoh Rasul Muhammad SAW, mengikuti beliau, meneladani beliau. Nah, masih belum puas? Belum. Wah, nanti waktu itu namanya. Nah, sekarang Nabi Isa ini. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 16. Dan di mana? Maka Yesus meminta kepada Allah. Nah, cuman karena saya nulis arek dinoyo, oh itu pakai berarti Paulus yang lain. Yang nulis Paulus, jadi kami buat ini. Ya Bapa, aku memohon hendaklah Parakletos untuk segera dihadirkan, meluruskan kembali. Nah, Parakletos ini dalam bahasa Ibrani itu Ahmad. Ahmad itu nama siapa? Nama kecil Rasulullah Muhammad SAW. Diganti karena dinoyo, diganti Roh Kudus pada wedi. Sampai akhirnya dikeluarkan sidang misi syakrit, maka muncullah Allah itu menjadi 3 dari hasil sidang. Ya. Nah, karena Allah diangkat pakai sidang, saya lebih baik keluar daripada nanti Allah di impeachment. Nanti kalau di impeachment diturunkan kan jadi berkurang jumlahnya. Timbangannya terjadi impeachment, maka minggat di siang gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, maka disinilah ketika nabi-nabi sebelumnya semua mengabarkan tentang Rasul Muhammad SAW, ini yang disebut nubuah dari Rasulullah. Dan mukjizat terbesar agama ini dari Rasulullah Quran. Maka dari sinilah saudara-saudaraku, urgensi kita mencontoh beliau, mengikuti beliau. Disampaikan ini sebelum beliau lahir, jauh beliau belum ada di muka bumi, Allah sudah sampaikan. Sampai-sampai Allah ingatkan kita, nih Allah ingatkan begini, besok yaumul akhir, ya, di hari yaumul hisab, semua kaum akan dihisab oleh Allah. Dan setiap kaum saat hisab didampingi saksinya. Siapa saksinya? Nabi atau Rasul yang diutus masing-masing. Nabi Adam itu akan mendampingi anak cucu Adam generasi 1 sampai 10. Generasi 11 sampai generasi 39 itu Nabi Nuh alaihissalam. Generasi umat berikutnya kaum Ad, Nabi Hud. Nah, kaum berikutnya lagi kaum Samud, Nabi Soleh. Berikutnya kaum Madian, Nabi Syuaib. Kaum Yahudi, Nabi Musa. Kaum Nasrani, Nabi Isa. Dan Rasulullah untuk kaum Muslim. Nah, setiap pengadilan ini, setiap nabi masing-masing, itu ada satu nabi yang mendampingi sebagai saksi. Siapa kira-kira nabi itu? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Kok nggak ada nyambung? Jadi waktu setiap kaum diadili kan beliau ini siapa itu? Mendampingi nabinya masing-masing siapa? Gak tahu. Muhammad Rasulullah. Kok tahu dari mana? Buka surat 4 ayat 41 biar tahu tempatnya. Fakaifa idza jina min kulli ummatin bi syahida wa jina bika ala haula'i syahida. Ini firman Allah. Bagaimana nasib orang kafir nanti ketika setiap kaum aku hadiri, aku hadirkan nabi dan rasul yang aku utus kepada mereka. Wa jina bika ala haula'i syahida. Dan engkau Muhammad aku hadirkan sebagai saksi. Kenapa beliau? Nah, semua firman Allah sejak dulu sampai akhir zaman nanti yang disimpan Allah di lisan siapa? Rasulullah. Maka besok Rasulullah itu kalau sampai pengadilan setiap kaum tidak sesuai dengan firman Allah, Rasulullah mengatakan tidak sesuai. Kalau sampai Rasulullah tidak sesuai, alamat nyenyek tuh. Alamat nyenyek tuh ya. Mampir, bukan cuma mampir, bisa-bisa ulaika ashabuna hum fiha. Tergantung. Cuman kalau Islam itu tidak kekal di belakangnya. Iya tuh Ustaz. Iya. Mana jaminannya? Man mata yashhadu la ilaha illallah min qalbihi yasmi dakhala jannah. Bukhari Muslim. Perawi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau sudah orang mengatakan tidak mengibadati yang lain kecuali hanya Allah, dan dia yakin gitu, itu tetap jaminan surga, tetap jaminan surga. Cuman karena tidak sesuai amal, mampir. Oh, jadi cuma mampir ya, tidak dekat. Terus gak apa-apa, lumayan. Loh, gak ngerti.
Yang ngerti tenang. Nah maka dari sini saudara-saudaraku, ketika besok sampai di yaumul akhir saja Rasulullah pegang peranan menjadi saksi. Apalagi umatnya Rasul sendiri, umat Muslim, umat Islam. Laporan amal tidak diajarkan Rasul ngomong, nah yang model begini Allah ini saya tidak pernah ngajari. Alamat, ya. Nah saudara-saudaraku, maka berusahalah kita untuk senantiasa mencontoh beliau, mengikuti beliau, meneladani beliau. Kenapa? Jangan sampai kita besok menyesal di padang mahsyar yang tidak bisa diulang. Jadi kalau sudah di padang mahsyar tidak ada ulangan, nggak bisa diulang. Apa yang terjadi di sana? Nih, buka surat 25 ayat 27, 28, 29. Yauma ya'adu dhalimu ala yadayhi ma takhudhu ma'a rasuli sabila. Jangan sampai kita bisa mengatakan ini. Pada hari itu orang-orang yang dolim menggigit dua jarinya. Seraya berkata, coba aku dulu mengikuti Rasulullah atau yang punyanya Rasul. 28-nya parah. Ya wailata laitani lam atakid fulanan khalila. Celaka. Coba aku dulu gak berteman sama si fulan. Aku gak melok kue Mbak Yu, Mbak aku bocah sing ndak Mbak, bocah nyanyi cinta Rasul, gak cinta Rasul nyanyi gak kawan-kawan Mbak. Kalau contoh ini belas saja ini. Hati-hati. Kenapa demikian? Aku melok kiai fulan, ustaz fulan, ulama fulan. Masya Allah, celaka ini. Kenapa celakanya? Lihat sebenarnya. Laqad adallani an dzikri ba'da ij'ani wa kana sayyidul insani khadula. Ternyata yang mereka sampaikan, yang mereka ajarkan menyimpang dari kebenaran Al-Quran yang sudah datang benar. Dan setan itu adalah pengkhianat. Makanya saudara-saudaraku, jangan aneh-aneh. Mudah-mudahan bukan kita bisa yang mengatakan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Gak apa-apa kita ikut kiai kalau kiainya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Gak apa-apa ikut ustaz selama itu mereka berpegang teguh pada itu. Tapi kalau sudah yang aneh-aneh, bikin mumpung cuma kliwon, gue bingung sholat tonggon lah serokat, semua posisi ngongkon. Nah aku waktu sujud yang pocong ini ping sewu, sampai syukur tangi-tangi jentir malamnya. Maksudnya saudaraku, hal-hal seperti ini bukan hal sepele. Kenapa kita diminta mencontoh Rasul Muhammad SAW? Karena Allah perintahkan. Dan kunci masuk surga itu kalau meniru Rasul. Makanya jangan suka mulut umum, melok dinul saja. Ya. Kalau mulut umum kan NU itu mulut umum singkatannya. Kalau NDND kan melok dinul gitu ya. Ini namanya diulang kok ya. Cocok berarti NU menurut umum, ND itu tutup Muhammadiyah tapi melu dinul. Masih besar. Oleh karena itu, ayolah urgensi kita mencontoh Rasul Muhammad SAW. Kalau sampai di padang mahsyar nanti, dia merasa beliau punya peran yang luar biasa. Maka kalau sampai Rasul mengatakan ini tidak sesuai, tidak ada alamat, itu. Dan apa saja yang terjadi di padang mahsyar dengan dialog-dialognya, nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Nanti minta Pak Dianto undang lagi, kita akan bahas tentang dialog di padang mahsyar. Nah, sementara sampai di sini ini ada 15 menit. Saya tawarkan yang mau nambah materi silakan naik ke sini. Saya tak duduk di sana. Atau dia mau kita diskusikan, tafadhol. Monggo jemaah sekalian yang Mas Rizky masuk sini Mas. Saya punya ponakan. Oke, monggo. Ayo. Ada yang mau tanya? Terima kasih Pak. Iya. Konfirmasi dan bagaimana pendapat Ustaz tentang kegiatan Rebu Kasar sekarang sudah marak Pak. Rebu Kasar itu sebenarnya ada tidak hubungannya? Terima kasih. Saya baru dengar hari ini Pak. Lah ya Rebu Kasar. Iya, saya baru dengar hari ini. Padahal ya belum banyak loh hadis yang saya selesaikan. Bukan hafal ya, tapi saya baca betul ya.
Baru berapa sih? Baru Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Majah, Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Sa'id, Daraqutni, Adani, Tabarani, Hamid, Ya'laf, dan Adani. Baru 16 ya Pak. Yang ngomong tuh belas mungkin. Nggak ada, saya belum menemukan. Baru saya dengar hari ini. Ya. Jadi saya nggak bisa jawab apa ya. Nah kalau yang ada Rasul contohkan, insya Allah saya berani menjawab. Ya. Ada lagi? Nah ini model ini. Aku biar nggak kekancan kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama menggarisbawahi apa yang saya Ustaz surat Al-Imran ayat 31. Jika kamu jawab ikutilah Rasulullah. Yang saya tanyakan kemarin awal bulan Ustaz, saya mendengarkan di kajian layar kaca, bukan mendengar, tapi betul mendengarkan. Orang yang mati itu tahu keadaan orang yang masih hidup. Dan maksud gerak-geriknya itu tahu. Saya dengarkan apa dasarnya. Ternyata dicontohkan oleh Ustaz di layar kaca itu, saya ibaratkan kaca ribe. Kalau orang dari dalam itu tampak terlihat di luar. Tapi kalau orang di luar tidak melihat dalam, itu contohnya. Loh, saya tanya dalam hati saya bikin saja. Pada di Al-Quran surat Al-Zumar ayat 42, roh itu ditahan oleh orang yang meninggal dunia. Tapi orang yang hidup itu dilupakan lagi. Saya berpikir, jadi ustadz ulama mubalek itu lebih berat tanggung jawabnya di muka Allah daripada batul tutup. Jadi itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka surat 23 ayat 100. La ilma anu salihan fima taraktu kala innaha kalimatun huwa qaquliha wa bimara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu cuma dalil-dalil yang mereka ucapkan saja. Sesungguhnya roh itu begitu wafat ditarik Allah, disimpan di barzakh. Kalimat Allah wabni wa arwihin ala barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi roh itu ditaruh di barzakh, baru nanti bisa lihat dan lain sebagainya. Saat disatukan dengan tubuh, itu pun di badan mahsyar baru bisa lihat. Jadi jangan nggak mungkin bisa tahu. Siapa sih ngedusi aku? Siapa sih terkenal kubur? Nggak tahu, nggak ada. Itu loh dibantah sama Allah di surat 23 ayat 100, dibantah. Nggak benar itu. Apalagi nanti tanggal hari ketiga pulang. Dia laptopku sapa sing gawe. HP-ku sapa sing gawe. Hari ke-7 pulang lagi. Ini sudah ada gejala-gejala pengurusan sertifikat enggak? Hari ke-40 mulai balik nama di BPKB sertifikat rumah. Hari ke-100 pokoknya dikeloni wong liya. Enggak masa indah. Enggak ada. Terus aneh-aneh. Nah ini loh yang bahaya menurut begini. Ini yang itu ya wailah tawaitani lam atakhid fulanan khalila, ya. Jangan ikuti yang diajarkan Rasul. Mana yang lain? Saya Pak, Assalamualaikum. Mana? Iya mana? Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Menyikapi ada seorang ulama atau ustadz yang mengatakan bahwasanya Allah itu di dalam Quran tidak ada. Kebetulan dengan adanya surat Qul huwallahu ahad itu. Allah itu tidak ada dalam Quran. Al-Ikhlas, ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa Allah sebetulnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Terima kasih. Bukan diwati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lah itu Allah apa bukan? Lah iya. Qul huwallah. Qul huwallah. Huwallahnya itu sapa? Cakman. Ngandireti. Semua Quran itu banyak menyebutkan Allah. Ya. Banyak kata Allah disebut. Innallaha, sesungguhnya Allah, tuh kan. Banyak Umi ya. Banyak Al-Quran yang ngomong randiweti. Loh lah iya. Randiweti aja sangat macam. Ya kena dengan katut besok sini bilang ya wali apa? Ya, ada yang lain?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, menyatakan guru ini susah ya. Ya, monggo Ustaz. Tadi ditanyakan oleh salah seorang bapak tadi, roh itu kalau sudah meninggal disimpan di alam barzah. Sekalipun itu nabi ya, sekalipun itu nabi. Yang mau saya tanyakan. Nah, jadi tidak mungkin nabi itu pelutusan. Ya, kalau nabi pelutusan aja. Ya, malah dia bilang, Ustaz, saya ternyata bersyukur kemarin waktu tawaf ketemu Rasulullah. Kaget saya. Hah? Seperti apa? Putih semua. Rambutnya putih, alisnya putih, jenggotnya putih, pakai putih-putih. Oh, jodoh selama itu dianggur orang tua. Rasulullah itu selembar uban pun tidak punya. Rasulullah itu tidak punya selembar uban pun. Nah kok dia ngomong putih kabeh, ketebar enggak anggur orang tua orang ini. Ini jangan aneh-aneh. Ada lagi yang bilang, saya ketemu Rasulullah. Wih itu, seperti apa? Pakai sarung, wah lama. Tapi ya sarung ini selamat. Terus kopiahnya hitam. Pegang rokok, lu Rasulullah endorse. Nanti kayak kamu bilang pindah ya, sekalipun nabi ya. Dan itu Allah katakan di surat 72 ayat 26, 25-26. Tidak ada yang diberikan untuk semua, itu hanya ini Allah ya. Jadi tidak benar. Lagi? Monggo Bapak Ibu. Ayo 5 menit. Siapa yang ingin? Saya jadwal lagi ngancur kapan? 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Ya. Nah, apa tadi temanya? Itu tadi yang disampaikan. Oh, dialog di padang masa. Apa yang terjadi gitu ya? Biar kita tahu nanti. Apa yang terjadi di padang masa biar kita tahu. Loh kenapa sih Quran tuh kok bisa cerita pada masa? Quran kok bisa cerita neraka, bisa cerita surga, detail. Kenapa? Kok kita lain nggak bisa? Kenapa? Sebab yang nulis, yang punya surga, yang punya neraka. Jadi tahu betul apa yang terjadi di dialog-dialognya karena yang punya. Coba bawa sini Injil, bawa sini Taurat, sini. Betul, bawa sini semua. Itu kita kalau beda sini, bukan yang kalau saya nantang bukan dia bawa sini. Ada nggak detail cerita tentang nanti pengaduan seperti ini? Nggak ada. Quran kok ada? Lalu sing duwe. Makanya secara rinci dan teliti. Buka Quran halaman 221. Malu sih dia ada halaman ini. Surat Hud surat 11 ayat 1. Alif lam ra kitabun ukimat ayatuhu summa fusilat biladun hakimin khabir. Jadi alif lam ra. Quran ini diturunkan benar-benar dari sisi Allah secara rinci, teliti gitu. Tidak ada Pak kitab yang pakai kata-kata seperti ini. Apalagi pakai kata la roi. Tidak ada keraguan, cuma Quran. Makanya secara logika saja, kalau Quran bisa cerita neraka itu bukan karena ramalan. Kalau masih muni, oh itu kan hanya ramalan saja. Kan di sini. Ya sekarang saya terus nih, gitu. Ada lagi? Masih ada? Ya, masih ada yang ingin. Kalau tidak ada, saya mau kangen-kangenan sama ponakan saya, Mas Rizky. Lama tidak ketemu dia. Masih ada? Di sini alhamdulillah kebetulan jamaah yang hadir Ustaz dari berbagai daerah, pelosok-pelosok di Kabupaten Nganjuk ada. Medion sampai datang di Medion. Itu ponakan saya itu Medion itu. Saya lihat ada dari Patian Rowo tuh, bahkan paling belakang sendiri itu. Ada Pak Cewetan juga tuh. Barakallahu fiik. Karena Rasul mengatakan bahwa makan masyhur fit ini tidak terokat jannah. Siapa yang memudahkan langkahnya untuk ke majelis ini, maka Allah janjikan kemudahan langkahnya mencari surga. Baik, kalau memang tidak ada, saya tutup. Mau tutup dengan doa, Ustaz. Ya, mari kita tutup dengan doa. Doanya panjang atau pendek? Ya. Nanti panjang nggak pulang-pulang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rabb. Kami yang hadir di Majelis Taklim Islamic Center Dr. Nantiyo, karuniakan kami dan seluruh keluarga kami umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah, halalan thayyibah. Jadikan ya Allah amalan soleh kami dan amal ibadah kami terjaga sesuai Quran dan Sunnah, sehingga amalan-amalan kami dan seluruh keturunan kami ya Allah menjadikan amalan-amalan yang salihan, makbula wa mutaqabbala. Dan karuniakan kami anak-anak keturunan kami semua soleh dan solehah. Lindungi dan bimbing kami selalu ya Allah. Dan apabila kami masih berdampingan dengan makhluk COVID-19 ini ya Allah, jauhkan dan hindarkan semua masjid-masjid kami dari fitnah-fitnah yang ditimbulkan olehnya. Jauhkan hindarkan kami dari semua majlis-majlis ilmu ini dari fitnah-fitnah yang disebabkan olehnya. Dan jauhkan seluruh keluarga kami dari segala penyakit yang disebabkan olehnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, karuniakan kemudahan untuk kami. Jauhkan segala kesulitan dan kesukaran, bimbing dan jaga kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas materi yang disampaikan. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, insyaallah kajian yang akan datang kita akan mulai kembali serial parenting yang insyaallah yang akan datang akan menghadirkan Ustadz Imron Muzaki dari Fakultas Psikologi ya, IAIN Kediri, dan mungkin nanti akan berlanjut ke serial-serial parenting selanjutnya. Dan kemudian pengumuman yang kedua, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran untuk pengumpulan infak pada hari ini, alhamdulillah sebesar Rp1.995.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup kajian kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan tilawah kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.